Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di MPLS SMPN 25 Depok, mohon kewajarannya karena apa? Karena sekarang MPLS-nya daring. Tadi ada kendala teknis. Jangan patah semangat di hari ini dan jangan mulai komen, oh gini kok lama, kok gini kok lama. Terima kasih sebelumnya sudah mau stay tune di channel ini di MPLS SMPN 25 Depok hari ke-2. Sekarang gimana kabarnya semuanya? Sehat nggak? Alhamdulillah kalau sehat. Yang belum sehat segera makan pagi, segera sarapan, kemudian segera minum obat. Oke, udah minum obat? Oke, sekarang sebelum lebih lama, sebelum mulai, dan jangan lupa pula Bapak ingatkan kembali, gunakan bahasa yang baik saat berkomentar. Boleh berkomentar kalian, silakan sebebas mungkin di live chat, boleh berkenalan, silahkan boleh. Boleh ngomongin apapun, silahkan boleh. Asal gunakan bahasa yang baik, jaga sopan santun, jaga tata krama. Karena kemarin kita sudah belajar tata krama disampaikan oleh siapa? Ayo, oleh siapa? Oleh Bu Iva, wali kelas 71. Halo 71, wali kelasnya mantap. Kemudian sebelum lebih jauh, segera persiapkan kembali alat tulis kalian. Dari mulai buku, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa yang kemarin belum merangkum, segera merangkum. Kemudian silahkan masukkan di kelas online-nya masing-masing. Nanti wali kelas akan mengecek siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak. Jadi nanti ada penilaian untuk yang mengerjakan dan untuk yang tidak. Dan jangan lupa pula silahkan absen di description box, deskripsi box silahkan kalian klik sama seperti biasa. Kemudian setelah itu kalian foto dengan cara kalian harus memakai seragam. Ayo di sini siapa yang belum memakai seragam? Segera pakai. Kalian Nah, kemarin Bapak sudah nge-share, Bapak sudah nge-notice kepada kalian harus apa? Harus menghafalkan lagu Mars SMPN 25 Depok. Siapa yang sudah hafal? Di mana-mana anak 72? Wali kelasnya Bapak akan cek di grup WhatsApp-nya. Kalau misalkan Bapak belum balas, mohon maaf, di grup saja jangan jawab ya. Oke, sebelum lebih jauh, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, khususnya untuk kelancaran MPLS pada kesempatan kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Dan jangan lupa pula, selesai ya. Dan jangan lupa pula Bapak ingatkan kembali untuk mengisi form absen ada di description box. Kemudian kalian isi, kalian pencet, kemudian kalian absen, kemudian kalian foto semenarik mungkin, seganteng mungkin, secantik mungkin. Harus memakai gimana? Berarti kalian tidak mengikuti MPLS SMPN 25 Depok. Kemudian salam hormat juga kepada seluruh guru yang menonton pada kesempatan kali ini. Kemudian para orang tua yang datang pada kesempatan kali ini yang ikut menghadiri. Langsung saja Bapak di sini akan memandu acara kembali. Yang pertama kita akan membacakan Mars SMPN 25 Depok. Kalian semuanya harus mengikuti, oke? Kemudian yang kedua ada materi tentang cara efektif belajar, tips and triknya bakal dikasih tahu, oke? Kemudian yang ketiga ada materi dari Dinas Kesehatan. Kemudian yang selanjutnya ada materi dari Polresta. Jadi siapin buku dan pensil kalian. Oke, langsung saja kita akan menyanyikan lagu Mars SMPN 25 Depok.
kita akan menyanyikan marsnya. Bulatkan tekad, melangkah penuh semangat, berjuang untuk meraih cita. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kami hadir mengabdi untuk negara. Tanamkan jiwa dengan budi dan pekerti, berjuang untuk meraih mimpi. Naikkan janji, mewujudkan prestasi, kami hadir berbakti. Bumi Pertiwi menuntut ilmu, berkarya dan berkiprah, mengharumkan tanah air Indonesia. SMPN 25 Depok, bersama kami membangun bangsa. Bulatkan tekad, melangkah penuh semangat, berjuang untuk meraih cita. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kami hadir mengabdi untuk negara. Tanamkan jiwa dengan budi dan pekerti, berjuang untuk meraih mimpi. Naikkan janji, mewujudkan prestasi, kami hadir berbakti. Bumi Pertiwi menuntut ilmu, berkarya dan berkiprah, mengharumkan tanah air Indonesia. SMPN 25 Depok, bersama kami membangun bangsa. Menuntut ilmu, berkarya dan berkiprah, mengharumkan tanah air Indonesia. SMPN 25 Depok, bersama kami membangun bangsa. Oke, gimana kalian mengikuti atau tidak Mars SMPN 25 Depok? Keren atau tidak? Keren banget pastinya, bikin semangat banget kan? Nah, yang hafal Bapak kasih challenge nih. Yang hafal silakan kalian menyanyikan lagu Mars SMPN 25 Depok. Cuplikannya gak apa-apa. Kemudian kalian share di Instagram kalian, kemudian tag Instagram SMPN 25 Depok atau SMP Negeri 25 Depok. Tag, kalau yang beruntung dapat hadiah. Oke. Nah, sekarang juga bakal ada masih tetap pada giveaway, hadiah pulsa 100.000 untuk 5 orang pemenang. Yang mau Bapak bagi-bagi. Hadiah pertama untuk siapa? Bapak kasih dulu, Bapak bagi-bagi. Sambung lagu ya, lagu Mars SMPN 25 Depok. Oke. Siap? Siap enggak? Ya, belum pada siap. Siap enggak semuanya? Oke, mungkin next aja dulu ya, nanti giveaway-nya setelah ini. Oke, setelah materi yang satu ini bakal di giveaway pulsa 100.000 untuk 5 orang pemenang. Siapa sih yang bisa ikutan? Semua yang menonton bisa ikut. Siapkan buku tulis, siapkan pensilnya, siapkan pulpennya, siapkan semuanya, siapkan niat juga. Ibu yang satu ini, kece parah pokoknya. Kece parah, siapkan juga. Langsung aja, ini juga wali kelas, nanti berkenalan saja. Tips and trik bagaimana cara belajar efektif supaya langsung masuk ke... Oke, makasih Pak Tian. Masih udah dikenalin nih sama Pak Tian.
Nama ibu, siapa yang tahu? Nama ibu, siapa yang udah kenal? Nah, sebelumnya ibu mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu, Ibu Febriani Pratiwi. Kalian bisa panggil ibu, Ibu Febri. Nah, di sini ibu mengajar untuk mata pelajaran IPA untuk kelas 7 sama kelas 8. Nah, hari ini ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan belajar efektif. Ibu akan memberikan gimana sih caranya, tips dan trik gimana caranya kita bisa belajar secara efektif. Nah, didengerin ya, disimak secara baik. Oke, kita mulai. Siap dimulai? Oke, yang pertama kita mulai dulu dari kata belajar. Apa sih belajar menurut kalian? Belajar itu adalah sebuah kewajiban ya bagi seorang siswa, apalagi kalian itu menyandang predikat sebagai seorang pelajar. Nah, pelajar yang baik itu adalah pelajar yang belajar dengan baik. Belajar dengan baik itu berarti belajar yang dapat meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, kemudian meningkatkan sikap menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalian sudah belajar dengan baik? Apakah cara belajar kalian sudah efektif? Nah, coba sekarang ibu mau tanya, kalau misalnya besok ada ulangan, coba jujur, siapa yang belajarnya baru di malam hari sebelum ulangan? Nah, pasti dari kalian masih banyak yang seperti itu. Yang seperti itu efektif apa enggak sih? Nah, bisa kalian jawab sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya waktu belajar yang baik itu bukan cuma di malam hari, tapi bukan berarti malam hari itu nggak boleh belajar ya. Boleh banget, asalkan kalian bisa mengatur waktunya dengan baik. Nah, kita lanjut ke hari ini ibu akan memberikan tips yang berkaitan sama belajar efektif. Gimana caranya supaya kalian bisa mengatur waktu belajarnya supaya efektif. Oke, langsung kita ke tips yang pertama. Yang pertama, buat suasana belajar kalian nyaman. Misalnya, kalian belajar di rumah. Kalian harus cari spot-spot atau tempat-tempat yang senyaman mungkin menurut kalian. Kenapa sih harus nyaman? Karena sebisa mungkin pada saat belajar itu kita harus meningkatkan mood kita. Jangan sampai kita lagi belajar, nggak mood. Itu kan bakalan mengganggu belajar kita atau menurunkan kualitas belajar kita. Jadi harus buat suasana yang nyaman. Misalnya kalian cari tempat di rumah kalian yang sunyi, yang nggak ada gangguan, jauh dari gangguan misalnya gitu. Atau misalnya yang nggak panas, atau boleh banget di tempat yang ber-AC. Nah, bikin suasana itu senyaman mungkin supaya kalian mood dalam belajar. Kemudian lanjut tips yang kedua, yaitu merangkum inti dari pembelajaran. Nah, setelah kalian baca-baca, setelah kalian baca buku yang dengan teks yang panjang, selanjutnya yang kalian bisa lakukan itu adalah mencatat poin-poin penting. Nah, ini penting banget. Karena apa? Karena mencatat poin penting itu bisa kita baca sendiri, akhirnya kita lebih mudah memahaminya. Oh iya, jangan lupa pakai bahasa sendiri supaya lebih gampang. Jadi supaya kalau misalnya ada ulangan mendadak, kita tinggal baca tuh tadi yang poin-poin yang kita tulis tadi, kemudian karena kita udah pakai bahasa sendiri, jadinya kita tinggal baca sedikit, kemudian kita lebih ingat, kemudian lebih cepat paham. Jadi gampang deh. Kemudian tips yang ketiga ya, itu belajar bersama. Nah, belajar bersama juga penting
penting nih teman-teman atau anak-anak. Belajar bersama itu penting karena apa? Misalnya kita ada yang nggak ngerti nih suatu materi, kita bisa tanya nih sama teman yang ada di kelompok belajar kita tadi. Kita bisa tanya, kita bisa sharing, akhirnya apa? Kita bisa diskusi bareng. Yang tadinya nggak ngerti, jadi ngerti karena diskusi. Kemudian yang lanjut ya, lanjut. Sekarang yang keberapa? Yang keberapa? Ayo. Yang keempat. Tips yang keempat itu adalah belajar singkat. Nah, apa sih maksudnya belajar singkat? Belajar singkat itu adalah belajar dengan waktu yang pendek-pendek. Loh, Bu, kenapa kok malah waktu yang pendek yang efektif? Gini, perhatikan. Misalnya kita belajar dengan waktu yang pendek, itu ada maksudnya tersendiri karena untuk menghindari yang namanya kram otak. Nah, apa sih kram otak? Kram otak itu adalah situasi atau momen di mana otak ini sudah tidak mampu lagi menampung informasi-informasi yang mau kalian hafal misalnya. Karena udah terlalu banyak konsep, udah terlalu banyak materi, udah terlalu banyak rumus yang kita masukin ke otak itu lama-kelamaan akan menjadi stres. Kalau misalnya udah stres, udah susah untuk lanjut belajar secara efektif. Jadi penting yang namanya mengistirahatkan otak. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Tips yang kelima. Mengerti, bukan menghafal. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, siapa yang kalau misalnya ulangan sukanya ngafalin? Siapa? Nah, sebenarnya menghafal itu nggak salah sebenarnya, boleh banget karena memang ada sesuatu materi atau konsep atau rumus-rumus bahkan yang harus kita hafalin. Tapi ada catatannya, sebelum kita menghafal kita harus yang namanya mengerti atau paham dulu terlebih dahulu materi yang kita hafalin tadi, kemudian baru dihafal. Karena apa? Kalau misalnya ngafalin doang, kita ngerjain soal bisa nggak? Nggak bisa. Misalnya gini, kalau misalnya di dalam IPA nih ya, ada rumus untuk mencari kecepatan sebuah benda. Rumusnya itu V sama dengan S dibagi sama T. Kalau misalnya kamu ngafalin doang nih, rumus V sama dengan S per T. Ngafalin aja rumusnya V sama dengan S dibagi T. Kamu udah hafal, tapi kamu belum ngerti. Bisa nggak ngerjain soalnya? Nggak bisa, karena kamu nggak tahu yang namanya V itu apa, yang namanya S itu apa, dan namanya T itu apa. Jadi kamu harus mengerti dulu. Tuh. Kemudian, yang ke-6. Tips yang ke-6. Yaitu, buat waktu istirahat. Nah, tadi belajar yang terlalu lama itu nggak bagus buat otak kita, karena bisa jadi otak kita jadi stres. Tapi belajar yang terlalu sebentar juga kurang efektif. Nah, bagaimana sih kita menyiasati waktu belajar? Dengan cara menyelipkan waktu istirahat di antara belajar-belajar itu. Misal, Ibu kasih contoh nih ya. Kita belajar taruhlah waktu 30 menit. Kita belajar 30 menit nih, fokus sama buku sama pelajaran selama 30 menit di rumah misalnya. Nah, setelah 30 menit, kita kasih waktu 5 sampai 10 menit misalnya. Atau 10 menit lah, 10 menit. 10 menit istirahat. 10 menit, setelah 30 menit, kita tutup bukunya, kita ambil waktu 10 menit untuk beristirahat. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh balas chat doi misalnya. Terus, nah, setelah 10 menit istirahat, kita lanjut lagi, jangan berhenti sampai situ. Lanjut lagi 30 menit lagi untuk belajar, lanjutin materi yang tadi. Setelah 30 menit belajar, kasih lagi istirahat 10 menit. Nah, diulang-ulang terus, begitu terus, sampai materi yang kalian hafalkan atau materi yang kalian pelajari itu sudah tuntas. Sampai kalian sudah paham. Jadi, penting banget untuk mengistirahatkan otak sekali lagi ya. Kemudian
tips yang keberapa sekarang? 7. Yang ke-7 tuh belajar rutin. Nah, tadi walaupun waktunya singkat, walaupun kita belajar waktunya nggak lama banget, tapi itu penting banget kita harus merutinkan belajar itu. Artinya apa? Kita harus setiap hari misalnya. Misalnya, ya merutinkan setiap hari. Jadi jangan belajar itu cuman sehari tapi lama. Nah, itu nggak efektif. Yang lebih efektif adalah sebentar tapi dirutinkan setiap hari. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 itu fokus dan konsentrasi. Nah, ini nggak kalah pentingnya. Kita dalam belajar itu harus yang namanya fokus, harus konsen. Misalnya jauhkan yang namanya gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita kalau misalnya kita lagi belajar. Gangguan yang paling susah kita kita siasati itu adalah ini. Nih, handphone. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar, kalian harus sebisa mungkin jauhin dulu nih handphone dari kalian. Kenapa? Karena di handphone itu nanti misalnya kita lagi asik-asik belajar, ada notif dari Instagram, ada notif dari WA, belum lagi ada email, belum lagi ada notif dari YouTube. Nah, akhirnya kita keganggu, akhirnya lagi belajar malah nonton YouTube. Ya, itu mah bukan belajar namanya. Jadi keganggu kan. Jadi penting banget kita menghindari yang namanya gangguan-gangguan yang seperti itu tadi. Kan latihan. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita udah baca konsep, kita udah baca materi yang panjang banget, kita udah mengerti, kita udah paham. Maksudnya kerjain soal ya. Kerjain soal itu mulai dari yang tingkatannya lebih rendah, artinya soal yang mudah kita kerjain dulu. Kemudian lanjut kalau misalnya udah bisa, kerjakan lagi soal yang lebih susah. Kalau misalnya udah bisa lagi yang susah, cari lagi soal yang lebih susah. Jadi kalian jangan menyerah sampai situ aja. Kalau misalnya nggak tahu, ya gampang. Sekarang kan era digital, era gampang semuanya. Kalau misalnya nggak tahu jawabannya, kita tinggal search ke internet. Atau kita tinggal WA gurunya misalnya gitu. Terus, oh ya jangan lupa, kalau misalnya ngerjain soal, itu diperiksa nih yang benarnya, jawaban yang benarnya apa. Kemudian kalau misalnya jawabannya salah, nggak apa-apa, jangan patah semangat sampai situ. Kalau misalnya jawabannya salah, kalian bisa perbaiki, cari lagi jawaban yang benar. Baru belajar dari kesalahan itu. Kemudian tips yang terakhir, yang ke-10. Dengarkan penjelasan guru dengan baik. Kalau misalnya di sekolah nanti, kalau misalnya guru lagi menjelaskan, itu penting banget kalian jangan menyia-nyiakan waktu itu. Artinya apa? Jangan bercanda, jangan asik sendiri. Kalian tuh harus perhatikan yang guru kalian sedang jelaskan. Karena apa? Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, itu bisa kalian langsung tanyakan di saat itu juga. Dan penting juga jangan malu untuk bertanya di kelas. Kalau misalnya nggak ngerti, harus buru-buru bertanya. Karena kalau misalnya nggak nanya, berarti nggak ngerti terus. Nggak ngerti terus berarti artinya tidak belajar dengan baik. Oke, segitu aja. Tadi 10 tips, 10 cara untuk belajar efektif, belajar dengan baik. Nah, mulai dari sekarang kalian bisa dong menerapkan 10 cara tadi. Bisa nggak? Bisa, oke. Terus sebelumnya ada yang harus Ibu sampaikan dulu. Jadi untuk kalian calon peserta didik baru di SMP 25, kita di sini pakai pada saat pembelajaran jarak jauh, kita di sini pakai software yang namanya Google Classroom. Nah, Google Classroom ini ada di Play Store atau App Store yang di handphone kalian. Jadi setelah nanti live streaming ini selesai, kalian bisa nih download Google Classroom di Play Store kalian. Ingat Google Classroom karena itu sebagai media kita belajar selama kurang lebih
satu semester ini. Oke? Ya udah segitu aja. Terima kasih buat kalian yang udah stay, buat kalian yang udah menonton dari awal sampai terakhir. Jangan lupa di subscribe. Bener nggak? Kalau kata Pak Tian harus di subscribe. Kalau nggak di subscribe, nah berarti kalian belum keren. Di subscribe apa? Channel SMP Negeri 25 Depok. Terus jangan lupa juga di follow Instagram Bu Febri @Febriani Pratiu. Ingat @Febriani Pratiu. Oke? Di follow. Kalau misalnya mau di follow back, bilang. Ntar gampang tinggal di follow back. Oke? Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali sama Pak Tian. Mana Pak Tian? Oke, Bu Febri di situ ngejelasin tips and trick bagaimana caranya kalian belajar dengan efektif, belajar dengan mudah. Jadi nggak belajar tuh nggak sampai begadang-begadang. Jadi nggak besoknya ulangan, malamnya baru begadang. Buat belajar, malamnya begadang jam 8 sampai jam 5 subuh. Nah, pagi-paginya bukan belajar, malah tidur di kelas. Jangan sampai kayak gitu kan. Tadi sudah ada 10 tips and trick gimana caranya belajar yang efektif dari Polresta, yaitu Bapak Ibtu Kartawijaya. Dengan segala hormat kepadanya kami persilahkan. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah wa ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SMP 25, yang terhormat Dewan Guru dan yang lainnya. Kurang lebih ada 3 orang. Materinya yaitu Aibtu Endang Priyadi. Pakai masker apabila adik-adik keluar rumah di lingkungan sekolah. Sekarang mungkin tidak sekolah atau tidak ada di sekolah, di rumah ya. Apabila keluar rumah di lingkungan, tetap menggunakan masker. Yang kedua, tetap jaga jarak yang satu dengan yang lainnya. Apabila adik berkumpul dengan teman-teman di lingkungan, tolong jaga jaraknya. Jangan sampai terlalu dekat sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah tetap mencuci tangan. Mencuci tangan dalam artian apabila adik-adik setelah melaksanakan kegiatan tetap cuci tangan yang bersih, ya. Apapun bentuknya, apabila adik-adik setelah kegiatan harus cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, ya. Air mengalir. Mudah-mudahan apabila adik melaksanakan hal seperti itu tidak terkena atau jangkit penyakit-penyakit yang lainnya atau kuman-kuman tidak kaya. Itu protokol kesehatan yang harus kita laksanakan. Nah, untuk itu adik-adik, kami dari pihak Kepolisian Polres Metro Depok berlalu lintas yang baik, yang sopan, ya. Nah, adik-adik di sini sekarang sudah menginjakkan di ngerti manja, jangan kolokan kalau kata saya, ya. Sama orang tua harus bisa berdiri sendiri, misalnya sendiri. Jangan dibantu oleh orang tua atau membantu, ambil sendiri. Tentunya kita bisa atau adik-adik bisa. Itu. Yang kedua, apabila adik-adik bangun tidur, nih, ya, apabila adik-adik bangun tidur, rapikan tempat tidurnya. Rapikan tempat tidurnya. Juga adik-adik berarti sudah membantu orang tua dan sudah menginjak remaja. Nah, adik-adik ini sekarang ada di tingkat remaja tingkat pertama, umur 12 sampai 15 tahun adalah remaja tingkat pertama. Nah, kalau remaja tingkat kedua, umur 15 sampai 18 tahun, itu ada di tingkat SMA. Kalau remaja tingkat ketiga, ya, atau sudah menjadi mahasiswa. Nah, untuk itu adik-adik, kami berharap dari pihak kepolisian, tentunya
adik-adik lebih giat lagi untuk belajar. Nah, belajar adik-adik di rumah bukan di sekolah. Harus rajin, harus tertanam di diri sendiri, harus niat, ya. Apabila tidak ada niat, tidak tertanam di diri sendiri, tentunya adik akan ketinggalan. Apalagi sekarang menggunakan media sosial. Harus pandai dan bisa menggunakan. Ada orang tua, tanyakan kepada orang tua. Tanya atau ibu guru. Nah, itu ketiga. Nah, umur-umurnya dari 12 sampai 15 remaja pertama, 15 sampai 18 remaja kedua, 18 sampai 21 remaja ketiga. Faktor itu apa? Penyebabnya dari diri sendiri, dari diri sendiri. Nah, dalam diri sendiri itu apa? Tidak bisa mengawas diri dalam arti tidak bisa mengontrol diri. Apabila adik-adik bergaul dengan sendiri, apabila adik bisa mengontrol, wah bisa mengontrol diri sendiri. Contoh misalnya kumpul dengan orang bulu tangkis, apabila prestasi mudah-mudahan. Nah, tentunya apa? Dengan niat adik-adik sendiri harus belajar. Coret-coret, ya sudah belajar merokok. Yang keempat, malak, ngompas, minta uang kepada temannya yang lebih kecil. Kalau nggak dikasih, diancam atau ditakut-takuti, misalnya mau di apa? Atau mau dicubit, atau mau dipukul. Itu membuli itu apa? Mengejek teman-temannya. Bagaimana kalau oleh teman-temannya diterima tidak? Melalui media ini. Adik banyak membaca buku, banyak melihat kegiatan-kegiatan, sangat bagus. Tinggal adik terusnya seperti kegiatan apa, ya itu. Mohon minta bantuannya. Contohnya tawuran. Senjata itu bisa digunakan. Sering diperhatikan. Karena harus sibuk sehingga tidak peduli dan tidak memperhatikan anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu kami berharap juga kepada orang tua, kepada ibu bapak di rumah, sepeda atau kumpul atau berkomunikasi. Terusnya kepada anak-anak kita semua, tolong apabila memberikan masukan kepada anak-anak, jangan kasar untuk berbicaranya. Tolong dipuji dan diangkat sehingga anak-anak itu merasa diterima oleh anak-anak. Nah, selanjutnya masalah kegiatan seperti dan tahu. Selanjutnya baik. Nah, adik-adik ini berlalu lintas yang sopan atau yang baik, tentunya adik-adik sudah mengerti. Sudah mengerti dalam artian apa? Apabila ada adik berkendaraan, ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, tentunya adik-adik mengerti dan tahu. Terusnya saya tanya nih kepada, tidak boleh menggunakan kendaraan. Nah, ada yang bawa motor dan ada yang tidak. Apabila ada yang bawa motor, diberitahukan bu guru. Kalau bisa, jangan menggunakan kendaraan bermotor. Kenapa? Kalau berumur 17 menggunakan helm SIM, membawa itu menggunakan kendaraan itu menimbulkan keresahan di warga masyarakat. Bisa terjadi perkelahian, ya, tawuran antara geng, antara kelompok. Itu nomor polisinya jalan raya. Salah siapa? Tentu yang salah itu yang menerobos lampu merah. Banyak sekali juga ada batas jalan di penyeberangan jalan sehingga yang mau nyebrang terganggu. Itu mengambil hak orang lain. Itu tidak boleh. Nah, selanjutnya apabila ada yang nggak boleh harus menggunakan kita gunakan kepala. Selanjutnya juga bawa STNK enggak, bawa SIM enggak, bawa terjadi tidak ada. Yang juga ini ya tadi apa untuk menjaga tertularnya, terjangkitnya COVID-19. Itu ya, gunakan masker, jangan sampai tidak menggunakan masker. Itu sekali lagi. Yang kedua, selalu cuci tangan setelah melaksanakan kegiatan dengan sabun dari air mengalir. Yang ketiga, makanya sekarang itu dilaksanakan. Contohnya tadi juga dapat mengikutaskan adik-adik mendengarkan di rumah, melihat apabila adik-adik dengan niat yang besar dan bisa mengikuti kegiatan ini dan berhasil dalam kegiatan-kegiatan belajar mengajar di rumah. Nah, selanjutnya kepada adik-adik semua, Pak Polisi minta tolong dalam artian membantu dengan contoh tadi apa? Tidak bolos sekolah, berarti adik-adik sudah menyadari dan mengerti dan sudah
bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah, Bapak Ibu guru juga sangat senang sekali apabila adik semuanya dalam hal ini mengikuti yang telah disampaikan, dijalankan. Itu saja dari Pak Polisi ya, menyampaikan materi tentang kenakalan remaja dan berlalu lintas yang baik. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat memahami dan menjalankan, dan hal seperti ini kami berharap dan berdoa adik-adik selalu sehat. Tentunya yang lebih jelas lagi, tolong tetap protokol kesehatan dilaksanakan. Demikian dari saya, dari Polres Metro Depok, fungsi Binmas dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oke, terima kasih yang banyak sekali untuk Bapak Ibtu Kartawijaya dari perwakilan dari Polresta yang tentunya materinya sangat kita butuhkan, iya enggak? Nah, sama-sama kita membantu Bapak Polisi untuk apa? Untuk terus melakukan hal-hal positif di rumahnya masing-masing. Walaupun kita di rumah aja, walaupun semuanya di rumah aja, tapi jangan kurangi hal-hal positif, jangan kurangi hal-hal atau perbuatan positif yang harus dilakukan. Buat hari-hari kalian produktif. Contohnya apa? Membantu orang tua, kemudian apalagi? Contohnya mengepel rumah, membantu kegiatan rumah tangga, semuanya, dan belajar secara efektif seperti yang tadi Ibu Febri dijelaskan. Dengan cara itu kalian sudah membantu Bapak Polisi. Kayak gitu. Nah, kemudian itu sangat nyambung. Yang pertama, buat suasana belajar nyaman, kemudian merangkum inti pembelajaran, kemudian belajar bersama. Nah, sekarang Bapak tanya, ngerangkum nggak apa yang tadi disampaikan? Nah, nanti di akhir nanti silakan kalian foto hasil rangkuman kalian, kemudian masukkan ke kelas online-nya masing-masing. Dan perlu Bapak sampaikan juga, SMPN 25 Depok menggunakan salah satunya untuk anak-anak kelas 7 menyediakan classroom. Jadi gimana sih Pak caranya? Nah, kalian itu anak milenial. Jadi silahkan, banyak sekali, banyak banget di YouTube tutorial-tutorial. Kalian tinggal search aja di YouTube tutorial menggunakan atau tutorial cara membuka classroom. Terus kalian join deh, minta ke wali kelasnya kode dari join classroom tersebut. Nanti semua guru pasti mempunyai kelasnya masing-masing, terus tugas kalian mengikuti kelasnya masing-masing. Oh iya, Bapak dari awal kalian bisa langsung Depok, kemudian lihat profilnya SMPN Negeri 25 Depok, atau langsung aja bisa chat langsung ke YouTube kita, ke channel YouTube kita SMPN Negeri 25 Depok. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe semua video atau semua channel yang ada di SMPN 25 Depok. Insya Allah apa, semuanya positif. Oke, perlu Bapak ingetin kembali untuk kalian semua, jangan hate speech, pergunakan bahasa yang baik, pergunakan tata krama yang baik, sopan santun dalam berkomentar, dalam berbicara. Karena apa? Karena kalian merupakan murid kebanggaan SMPN 25. Ada yang selain di sekolah di SMPN 25 Depok juga sama? Negatif? Kalau enggak, kalau masih salah, maksudnya akan kita Bapak kasih waktu buat giveaway. Giveaway-nya kayak gini, giveaway-nya kita sambung lagu, oke? Kita sambung lagu Mars SMPN 2. Kita sambung lagu Mars. Polisinya mau pamit. Terima kasih Bapak. Siap Bapak. Oke. Kalau belum, kalau misalkan kalian sudah siap, silahkan komen. Saya siapa, saya siapa, saya siapkah di live chat. Kalian ketik siapa tercepatnya. Sudah siap? Di depan Bapak di sini ada layar gede banget. Di situ akan menampilkan semua komentar-komentar kalian. Tarak takdung di TikTok Pak. Titin S. Astagfirullah. Yang baik baru. Jangan sambung kata dulu ya. Bapak yang mengisi ada yang kita
Kita foto. Apakah sudah ada? Tunggu